warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Quratul Ainia. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Al Hidayah Teras Bendung, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru dalam jabatan Kementerian Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125069. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning pada materi makanan halal dan haram dalam pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama. Tapi sebelum belajar, Bu Guru mau ini dulu. Coba di bawah-bawah kolom-kolom mejanya, kolom kursinya masih ada sampah apa enggak? Silakan dicek rapihan kelasnya. Ada sampah apa tidak? Kalau ada sampah, mohon diambil dan buang di tempat sampah. Sudah? Beres? Sudah. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita harus membaca doa dulu. Biar apa? Biar pelajaran kita hari ini itu bermanfaat, berkah barokah untuk kita semua. Untuk yang pimpin baca doa kali ini, silakan Rahadian. Pimpin temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah di absen belum? Udah? Ada yang gak masuk? Ada siapa yang gak masuk hari ini? Tania, ya. Tania kenapa gak masuk? Karena sedang ikut mengiring yang mau berangkat haji ya. Ya betul. Selain Tania yang laki-laki ada yang gak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua. Cuma Tania aja yang gak masuk hari ini. Oke, biar gak tegang, kita tepuk semangat dulu. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, tepuk semangat. Semangat tinggal ini. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Juret tentang apa? Tentang makanan halal dan makanan haram. Makanan halal dan makanan haram. Apa itu makanan halal dan haram? Juret, makanan halal adalah Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. ya, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Itu ada menurut syariat Islam. Berarti kalau tidak menurut syariat Islam berarti tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Sementara makanan halal adalah Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam.
haram. Ya, berarti kalau misalkan haram itu dilarang. Ya, seperti yang tadi Juliet udah menjawab, kalau makanan halal itu makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Kalau makanan haram yang sesuai dengan Nabila, karena Nabila jawab itu makanan haram itu makanan yang tidak diperbolehkan konsumsi sesuai syariat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam pengen ya kita tuh dapatnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara, salah satu aja ya, kita dengan cara makan minum. Caranya gimana? Kita harus memilih makan dan minum ini yang halal, jangan yang haram. Karena kenapa? Kalau kita sudah makan makanan yang haram, itu nanti ridho Allah juga tidak akan kita terima. Hidup kita juga nanti yang ada gimana ya, kekacauan, karena memang kita sudah mengkonsumsi makanan yang haram yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa kita biar kita mendapatkan ridho dari Allah itu dengan cara makan dan minum dengan yang halal. Banyak ya, tidak harus yang haram juga banyak, yang halalnya lebih banyak lagi. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk makan dan minum yang halal. Untuk contoh makanan yang haram apa aja? Ada yang tahu? Saya Silakan Hasna, apa aja contohnya? Yang pertama, daging babi, yang kedua, bangkai, yang ketiga, darah, yang keempat. makanan yang mengandung alkohol. Ya, jadi kalau ada salah satu makanan yang mengandung alkohol itu jelas hukumnya haram. Untuk contoh makanan halal, siapa yang tahu contohnya apa aja? Ya, silakan. Ferry. Daging, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi contoh makanan halal itu ada daging. Terus apa lagi Ferry? Buah-buahan, Buah-buahan, sayuran, telur. ada telur juga. Nah, itu salah satu contoh makanan halal. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tuh, Bu Guru harap anak-anak bisa tahu makanan mana yang halal dan makanan mana yang haram. Jadi nanti ketika kalian bepergian atau mau kulineran makan segala macam, kalian harus bisa pilih-pilih ya mana yang halal dan mana yang haram. Paham semuanya? Belum ke pembahasannya lebih rinci, marilah anak-anak kita simak dulu ya video tentang makanan halal dan haram. Video tadi, nah makanan halal dan haram itu harus meliputi 3 hal. Ya, yang pertama cara mendapatkannya. Makanan halal itu selain sudah dengan syariat Islam halal, cara mendapatkannya juga harus halal. Misalkan tidak boleh dengan cara mencuri. Kalau misalkan dengan cara mencuri terus disembelihnya dengan menyebut asmaullah, halal apa haram? Haram. Karena kenapa? Cara mendapatkannya itu dengan cara tidak halal. Terus tidak boleh dengan hasil merampok. Jadi bukan cuma hewan aja ya, misalkan nih hasil merampok terus dibelikan makanan berupa sembako, terus dikasih makan ke keluarganya, ke anaknya, itu halal apa haram? Haram. Jelas haram. Terus dua, cara pengolahannya. Kayak misalkan ada kerbau, sapi, kambing, ayam. Nah, itu cara pengolahannya harus halal. Caranya gimana? Disembelih dengan menyebut asma Allah. Tidak boleh ya kalau misalkan asal disembelih aja tidak menyebut asma Allah. Walaupun hewan itu halal, tetap nanti
jatuhnya kan haram karena pas penyembelihan, pas pengolahannya itu tidak menyebut asma Allah. Paham? Yang ketiga itu halal karena zatnya. Contohnya nasi, telur, sayuran itu kan zatnya emang sudah halal, bukan karena ada pengolahan lain. Tidak ada disembelih. Nasi ada disembelih enggak? Enggak ada. Telur ada disembelih enggak? Enggak ada karena emang di situ zatnya sudah halal. Nasi, telur, sayuran. Setelah ini Bu Guru mau adakan kelompok ya. Jadi ini nanti dibagi 3 kelompok. Nanti Bu Guru kasih soal, kalian isi di situ soalnya tentang seputar makanan halal dan haram. Silakan bagi kelompoknya 3 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya 3? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru mau ngasih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi di sini. Ditulis kelompoknya kelompok berapa? Ini 1, 2, 3. Nanti ditulis kelompoknya 1, 2, 3. Di sini sudah ada 3, ya. Silakan kalian baca, kalian isi, kalian juga harus nanti mempresentasikan ya, mempresentasikan ke depan apa aja makanan halal dan haram. Setelah pembagian kelompok dan sudah ada LKPD-nya juga, sudah dijawab semuanya di situ? Sudah. Nah, Bu Guru mau satu kelompok, satu perwakilan untuk menjawab ke depan dari pertanyaan tersebut. Ya, Bu Guru mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan 3 contoh makanan yang halal dan tidak. Ya, apa saja itu makanan yang halal? Daging ayam, buah-buahan, sayuran, Sayuran. dan Sudah. Kita sudah yang halal aja. saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan sebutkan 3 contoh makanan yang haram. Ya, ada apa aja itu makanan yang haram? Daging babi, bangkai, dan darah. Nah, jadi ada 3 ya di situ. Disuruh menyebutkan 3 contoh makanan yang halal. Tadi ada apa aja? Daging babi, bangkai, dan darah. Dan darah. Ya, betul. Tepuk tangan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 3 akan menyampaikan beberapa pengelompokan hewan yang haram dan halal. Jadi dikelompokkan ini ya. Boleh didengarkan semuanya. Yang pertama adalah daging ayam yang disembelih secara syariat termasuknya halal. Yang kedua, Halal. daging babi termasuknya haram. Haram. Yang ketiga, jus-apel termasuknya halal. Yang keempat, minuman keras alkohol termasuknya haram. Kelima, ikan segar termasuk halal. Keenam, bangkai ayam di jalan sama dengan haram. Haram. Ya, betul semuanya kayak gitu isiannya? Betul. Pertanyaan 2 deh, 2 apa 1? 2 ya. Misalkan nih, kalian menyembelih ayam itu dengan tidak menyebut asma Allah. Itu haram apa halal? Haram. Kenapa? Nah, karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Boleh kasih tepuk tangan buat ini? Satu lagi ya. Kalian ada di salah satu negara yang cuacanya itu ekstrim. Bisa dibilang dinginnya itu Masya Allah luar biasa ya. Nah, di situ ada satu minuman yang beralkohol. Karena memang tujuannya itu buat menghangatkan dan buat untuk bertahan hidup. Itu alkohol itu termasuknya halal apa haram untuk di negara tersebut? Halal apabila Halal apabila tidak tidak untuk memabukkan. tidak
tidak diniatkan untuk membuat mabuk ya, tidak diniatkan untuk merusak tubuh kita, karena alkohol di sana itu diniatkan untuk menjaga kesehatan. Sekali lagi dalam tepuk tangan. Nah ini udah dikumpulkan kembali karena sudah diisi ya. Untuk tugas di rumah ada PR, silakan kalian mencari label makanan yang ada logo halalnya. Apa aja boleh, nanti kalian bawa minggu depan ke sekolahan. Misalkan ada makanan ciki, tapi di situ ada label halalnya. Sama yang tidak ada label halalnya, berarti otomatis itu haram, karena tidak ada label halal. Alhamdulillah untuk pelajaran kita fikih hari ini dengan materi makanan halal dan haram sudah selesai. Guru harap semoga pelajaran hari ini memberikan kalian manfaat yang lebih dari sebelumnya. Amin. Berkah barokah buat kalian semua. Amin. Dan untuk saya pribadi lebih ditingkatkan lagi ya, tadi ada saran dari Hana, katanya pengen setiap pembelajaran itu disediakan atau dilihatin video-video biar lebih semangat dan lebih paham apa itu materi yang sedang disampaikan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, kita baca doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Muhammad Jurek. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa selalu belajar, berdoa, dimulai.